الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نور الأنوار وسير الأسرار وقلة الأديار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال أما بعد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama adalah ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan sehingga pada hari ini di tempat yang mulia ini Allah masih memberikan kita khususnya nikmat iman, sehat wal afiyat. Allah gerakkan langkah kaki kita untuk beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita, ibadah kita, Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam tak lupa juga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan kita sebagai pengikutnya yang istiqamah. Mudah-mudahan kelak kita nanti diakui sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengingatkan kepada diri khatib dan mengajak kepada jamaah yang hadir di sini semua. Sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtisalul awamir, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastinabun nawahi, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat hari ini di tanggal 13 Sya'ban, tidak terasa ketika masuk bulan Rajab kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah di bulan Sya'ban, di bulan Rajab ya Allah. Bulan Rajab sudah Allah kabulkan, Allah berkahi umur kita. Dan saat ini kita sudah masuk bulan Sya'ban di tanggal 13. InsyaAllah nanti malam minggu sama-sama kita akan mengadakan yang namanya Nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat yang umur wa balighna Ramadan, sehingga kita nanti disampaikan oleh Allah umur kita pada saat itu bulan Ramadan, bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Suatu hari ketika Nabi sedang berkumpul bersama para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu analisa sosial. Beliau memberikan gambaran apa yang terjadi di akhir zaman nanti. Rasulullah menyampaikan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ini hadis disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung kepada para sahabat 1400 tahun yang lalu, atau kurang lebih sekitar 14 abad yang lalu. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nas, akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman, akan datang suatu waktu di tengah-tengah kalian wahai manusia yang ada di penduduk dunia ini, sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan, tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan. Yusaddiqu bihal kazib wa yukadzibu bihas shadiq. Kenapa tahun tersebut dikatakan tahun-tahun penuh kedustaan, tahun-tahun penuh dengan kebohongan? Karena pada saat itu, yang pada tahun itu kata Nabi, orang-orang yang benar yang nantinya akan dianggap sebagai pembohong, dan orang-orang yang pembohong yang nantinya akan dianggap sebagai orang-orang yang benar. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, wa yutamanu bihal kha'in wa yuhawanu bihal amin. Dan orang yang benar mendapatkan terpercaya, orang-orang yang terpercaya pada saat itu ia akan dikhianati. Dan orang-orang yang benar-benar berkhianat pada tahun itu akan diberikan kepercayaan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa yantiqu bihar ruwaibidah, dan pada saat kondisi seperti itu, semacam itu, ruwaibidah akan berbicara. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma ruwaibidah ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-rajulu tabi fi amril 'ammah. Orang yang bodoh, orang yang tidak paham dengan apa yang diucapkannya, orang yang tidak paham dengan perkara, orang yang tidak mengerti berbagai urusan, kemudian dia akan berbicara di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kebodohannya. Ia berbicara padahal ia tidak paham dan tidak mengerti apa yang ia berbicara, apa yang sedang ia sampaikan, apa yang ia sedang uraikan kepada orang-orang di sekitarnya. Inilah yang dimaksud dengan ruwaibidah, orang yang sok mengerti, orang yang sok paham padahal ia tidak paham dan tidak mengerti apa yang ia sampaikan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disampaikan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan bagi kita bahwasannya Nabi telah mengingatkan kepada kita, wahai manusia, sekarang ini akan datang suatu zaman di mana zaman itu tahun-tahun dipenuhi dengan kebohongan, yang berbicara bohong, yang berjanji bohong, yang memimpin bohong, kemudian yang benar didustakan, yang dusta menjadi benar. Ini pengkhianat pun menjadi benar, orang-orang justru yang benar yang nantinya akan dianggap sebagai pengkhianat. Semuanya akan terjadi dan kalian akan menghadapi kondisi itu, kata Nabi,
dan lebih parahnya yaitu akan bermunculan ruwabidah, akan berbicara di tengah orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak mengerti akan yang disampaikannya dalam kepemimpinannya tersebut. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika negeri ini ingin menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ketika negeri ini ingin menjadi negeri yang aman, ingin mendapatkan pemimpin yang bagus, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang sidik, pemimpin yang tabligh, pemimpin yang cerdas. Dari mana dimulainya? Yaitu dari rakyatnya sendiri yang bisa merubah negeri ini. Bagaimana caranya? Yaitu rakyatnya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru biqaumin su'an fala maraddalah." Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Artinya apa? Negeri ini mau tentram, negeri ini mau aman, kita sendiri yang bisa merubahnya. Dari mana? Dari kita beretika, dari kita berucap, dari tingkah laku kita, dari adab kita kepada manusia, pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah benar atau belum? Sudah benar belum atau belum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang harus kita introspeksi diri kita. Kita lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita lebih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita lebih banyak berbuat benar atau bohong kepada diri kita sendiri, apalagi kepada orang lain? Inilah yang harus kita introspeksi diri kita masing-masing. Kemarin 14 Februari kita telah melaksanakan pemilihan umum untuk memilih pemimpin-pemimpin yang kita inginkan, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dari mana pemimpin itu bisa terpilih? Yaitu dari kita sendiri yang bisa memilih pemimpin-pemimpin yang benar. Bagaimana kriteria dalam Islam? Dikatakan memilih pemimpin itu harus sidik, pemimpin yang jujur, kemudian pemimpin yang amanah, pemimpin yang dapat dipercaya. Dari mana dipercayanya? Dari rakyatnya, dari keluarganya, dari masyarakat sekitarnya, yang nanti pemimpin itu bisa mengemban amanah yang diberikan oleh rakyatnya. Kemudian pemimpin yang tabligh, pemimpin yang dapat menyampaikan, pemimpin yang dapat mengatakan yang benar itu benar, pemimpin yang dapat mengatakan yang salah itu salah. Itulah pemimpin yang dikatakan pemimpin yang cerdas, pemimpin yang dapat mengatakan, kemudian pemimpin yang dapat mampu untuk memimpin negeri tersebut. Tapi kalau pemimpin yang sudah tidak mampu, pemimpin yang sudah tidak cerdas, pemimpin yang sudah tidak jujur, lebih baik kepemimpinannya itu diberikan kepada pemimpin yang mampu, diberikan kepada orang-orang yang lebih mampu, diberikan kepada orang-orang yang lebih paham, diberikan kepada orang-orang yang bisa mengatakan yang benar itu benar, yang hak itu hak, dan yang batil itu batil. Inilah pemimpin yang sesungguhnya. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan hasilnya, akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang bisa dipercaya, pemimpin yang bisa mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Negeri Indonesia ini sangat luas, di mana Allah cuma minta kita untuk bersyukur atas segala apa yang diberikan kepada negeri Indonesia ini. Jangan sampai nanti negeri Indonesia ini akan terjadi seperti negeri Sabah. Dikatakan dalam surat Sabah ayat 15 dan 16, Allah telah memberikan segala rezeki pada negeri Sabah. Di kanan dan kirinya segala tumbuh-tumbuhan tumbuh di sekitarnya. Apa yang inginkan oleh penduduk negeri Sabah semuanya ada. Tapi apa penduduk Sabah tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan? Ia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah katakan, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wahai umat manusia, bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya jika engkau bersyukur, Allah katakan,
Allah akan tambah rezekimu. Tapi jika kamu tidak bersyukur, nantinya azab, musibah yang Allah akan berikan kepada kita, kepada negeri Indonesia ini, ketika rakyat masyarakat Indonesia qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat dipahami, dapat dimengerti bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita akan datang suatu zaman yang nantinya akan berbicara, yaitu seorang Ruwaibidah, di mana Ruwaibidah itu menjadi pemimpin, padahal pemimpin tersebut tidak paham apa yang ia pimpin, apa yang sedang ia emban. Inilah yang nantinya mudah-mudahan dapat kita renungkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. تقبل منا ومنكم تلاوته انه السميع العليم. اقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في أمورنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أمهاتنا وبارك لنا في آبائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا وأسراتنا أمور والدينا أمور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في أي مكان في كل زمان. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته